Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis terhadap substansi estetika, fisik dan non-fisik dari Masjid Istiqlal. Pertama-tama, saya Azza Usisa Ala Taqwa dengan NRP 024, lalu Naila Afrah Loho dengan NRP 083, Shineta Mandara Duhita Prakoso dengan NRP 090, dan Zevana Putri Yoga dengan NRP 019. Masjid Istiqlal adalah salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini berlokasi di Jakarta. Masjid ini dirancang oleh arsitek yaitu Friedrich Silaban dan dibangun pada tahun 1978. Gaya arsitektur masjid ini mengadopsi gaya modern dan dipadukan dengan elemen tradisional Islam, tetapi tetap memiliki ciri khas tersendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang substansi estetikanya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu komposisi elemen. Pada masjid ini terdapat 12 pilar yang menopang bangunan masjid. 12 pilar ini melambangkan kelahiran Nabi Muhammad, yaitu 12 Rabiul Awal. Lalu yang kedua, masjid ini memiliki 7 pintu gerbang yang memiliki nama masing-masing, yaitu Al-Fatah, Al-Qudus, As-Salam, Al-Malik, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, dan Ar-Rahman. Lalu pada masjid ini terdapat banyak sekali bukaan jendela atau ventilasi yang juga menjadi ornamentasi dari fasad masjid. Lalu, atap Masjid Istiqlal ini berbentuk datar dengan kubah besar di bagian tengahnya. Masjid Istiqlal ini memiliki daya tampung sebanyak 200.000 jamaah. Lalu yang terakhir, kubah dengan bentuk yang sederhana tanpa ornamentasi di bagian luar masjid menyatu dengan bentuk bangunan yang modern. Lalu untuk komposisi warnanya, bangunan Masjid Istiqlal ini dominan dengan warna putih, yaitu warna yang cerah. Bangunan dengan warna yang putih akan menghasilkan suasana yang lebih ceria dan akan mengurangi panas. Sedangkan warna yang lebih gelap justru mempertahankan dan menyerap panas. Bagian interior bangunan ini memiliki warna dominan emas dan silver karena pemilihan furniturnya. Lalu untuk komposisi materialnya, material di masjid ini menggunakan material marmer, didominasi oleh material marmer yang diproduksi oleh PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung pada kurun waktu tahun 1975 hingga 1978. Penggunaan marmer ini hampir digunakan di seluruh permukaan dinding dan lantai bangunan masjid. Hal ini menciptakan warna yang monokrom pada bangunan Masjid Istiqlal, di mana di bagian-bagian yang tidak terdapat marmer diberikan warna yang senada dengan warna permukaan marmer. Lalu akan dilanjutkan teman saya yaitu Shineta. Di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang wujud bangunan dari Masjid Istiqlal. Nah, wujud bangunan sendiri itu berbentuk fisik seperti desain bangunan, estetika, dan juga fungsi. Nah, gaya arsitektur dari Masjid Istiqlal sendiri itu campuran dari arsitektur modern dan tradisional, tetapi juga tetap mengacu pada pengaruh-pengaruh Islam masih, jadi kayak masih ada yang khas gitu. Nah, di sini bisa kita lihat dari poster tersebut ada wujud tampak depan, belakang, samping, dan juga atas. Nah, yang paling menonjol dari Masjid Istiqlal itu ada kubah sendiri, kubah besar yang melambangkan kedamaian dan selalu menjadi pusat perhatian karena kubah itu sendiri itu sangat indah dan menarik. Yang kedua itu ada menara tinggi. Nah, menara tinggi ini memiliki fungsi sebagai tempat azan, dan menara tinggi ini didesain dengan ornamen khas Islam seperti kaligrafi. Nah, lalu ada pintu masuk. Pintu masuk itu dari depan sangat besar untuk aksesibilitas dari bangunan itu sendiri. Jadi pintu itu sendiri dihiasi dengan kaligrafi. Selanjutnya, untuk struktur bangunan dan fitur utama yang ada di Masjid Istiqlal. Yang pertama ada kubah besar. Masjid Istiqlal memiliki kubah yang besar yang menjadi ciri khasnya. Kubah ini memiliki diameter sekitar 45 meter dan tinggi sekitar 18 meter. Kubah ini didesain dengan bentuk setengah lingkaran yang megah dan terbuat dari beton bertulang. Selanjutnya ada menara. Masjid Istiqlal ini memiliki menara yang menjadi fitur paling menonjol.
Menara ini memiliki tinggi sekitar 96 meter dan dengan jam besar yang membuatnya terlihat lebih mencolok di seluruh area sekitarnya. Selanjutnya ada mihrab dan mimbar yang terdapat dalam ruang utama, mihrab yang mengarah ke arah kiblat, serta mimbar yang digunakan untuk khutbah. Selanjutnya ada halaman yang luas. Di Masjid Istiqlal memiliki halaman yang luas di sekeliling masjid utama yang dapat digunakan untuk kegiatan luar ruangan, serta menyediakan tempat bagi para jamaah untuk berkumpul. Selanjutnya ada fasilitas pendukung. Masjid Istiqlal dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti ruang wudhu, toilet, area parkir, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung kenyamanan jamaah saat beribadah. Selanjutnya ada desain arsitektur. Desain masjid merupakan perpaduan antara arsitektur modern dengan arsitektur tradisional. Friedrich Silaban mengadopsi gaya yang mencirikan budaya Indonesia tanpa mengabaikan unsur spiritual yang ada dalam desain masjid tersebut. Yang ke-8 ada pencahayaan dan ventilasi. Masjid ini dirancang dengan baik dalam hal pencahayaan dan ventilasinya. Banyak jendela yang dibuka untuk memberikan pencahayaan alami serta ventilasi yang baik agar ruangan terjaga kesejukannya. Yang ke-9 ada ornamen dan kaligrafi yang terdapat dalam setiap sudut masjid. Kaligrafi dan ornamen menggambarkan berbagai ayat Al-Quran dan aspek-aspek penting lainnya dalam Islam. Masjid Istiqlal bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol pergerakan kemerdekaan Indonesia dan persatuan bangsa Indonesia. Desain dan struktur yang dimiliki merupakan karya dari seni arsitektur yang patut dikagumi. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya, yaitu Sinet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan-bahannya. Bahan-bahan dalam pembangunan Masjid Istiqlal ini sendiri ada besi. Besi digunakan dalam struktur rangka dalam dan gunanya itu untuk meningkatkan daya tahan bangunan dan untuk mendukung bangunan agar lebih kokoh. Nah, yang kedua itu ada beton bertulang. Nah, beton bertulang itu adalah struktur utama pada Masjid Istiqlal, termasuk kubah dan dinding, karena beton ini tuh sangat kuat serta kokoh. Jadi beton bertulang memungkinkan penciptaan desain yang kompleks. Yang ketiga itu ada granit dan marmer. Granit dan marmer sendiri ini terletak pada dinding dan lantai pada Masjid Istiqlal. Penggunaan granit dan marmer ini pemilihan yang pas dikarenakan memberikan kesan elegan dan mewah itu sendiri untuk Masjid Istiqlal. Nah, yang keempat itu ada kaca. Nah, di Masjid Istiqlal ini sangat dominan dengan kaca-kaca yang bisa kita lihat dari luar sendiri. Itu banyak sekali kaca-kaca yang gunanya untuk pencahayaan alami dan juga menciptakan suasana hangat yang tercipta untuk Masjid Istiqlal. Selain itu, kaca juga memungkinkan untuk sirkulasi udara yang baik, serta sebagai ventilasi, terutama pada cuaca panas. Desain kaca pada panel dan jendela besar memberikan efek visual sendiri yang menarik Masjid Istiqlal ini. Nah, yang kelima itu ada kayu. Kayu sendiri terdapat di interiornya. Jadi di dalam Masjid Istiqlal itu interiornya terdapat banyak kayu-kayu di pintu, panel, dinding, tiang, dan beberapa furniture itu menggunakan penggunaan kayu, karena penggunaan kayu sendiri itu menambah kesan hangat. Dan yang keenam itu ada keramik. Nah, keramik ini terdapat di area wudhu. Pemilihan keramik di area wudhu ini pas dikarenakan memiliki sifat yang tahan terhadap air dan tidak mudah rusak, serta gampang dibersihkan. Jadi pemeliharaan keramik sendiri sangat gampang.
Bagian non-fisik Masjid Istiqlal. Yang pertama, pada bagian gerakan. Masjid Istiqlal mempunyai beberapa bukaan yang menjadi pintu utama bagi jamaah yang berkunjung, yang dimana terdapat 7 pintu serta tangga. Yang pertama, terdapat pintu Ar-Razak, pintu Al-Fatah, pintu Al-Qudus, pintu As-Salam, pintu Al-Malik, pintu Ar-Rahman, dan yang terakhir pintu Al-Ghafar. Selanjutnya, pada bagian ruang. Pada lantai pertama, berfungsi sebagai area untuk sholat, terdapat juga fasilitas ruang wudhu dan juga toilet. Pada lantai kedua, digunakan untuk kegiatan Islam dan sebagai ruang diskusi. Kemudian, pada lantai ketiga, digunakan sebagai kegiatan sosial budaya yang berhubungan dengan Islam. Kemudian pada lantai keempat digunakan sebagai edukasi mengenai seni dalam konteks Islam. Pada lantai kelima sebagai ruang private yang juga outdoor yang berhubungan dengan Islam. Kemudian yang terakhir skala manusia. Dapat kita lihat bahwasanya arsitek telah menyelesaikan tinggi, lebar, dan ruang agar nyaman bagi jamaahnya. Kemudian proporsi bangunan yang megah tetap terlihat harmonis dengan detail-detail sekitarnya.